Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali saya ajak ngobrol Anda dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, seperti prediksi Anda, saya nggak tahu prediksi apa sebenarnya karena Anda setiap hari sekarang bertemu dengan anak-anak kampus, jadi Anda tahu bahwa gerakan mahasiswa ini sedang terkonsolidasi gitu ya. Kemarin hari Jumat itu em, Pak Jokowi dapat julukan baru, gelar baru. Tapi ini nominasi kalau saya baca sebenarnya nominasi alumni UGM paling memalukan dan menjijikan dan orang tapi ini saya lihat viewer protes loh kalau diakui alumni berarti dia lulusan UGM dong gitu. Dia aneh-aneh aja nih. Sebetulnya udah dikoreksi sama penitia. Yang mereka maksud alumnus bukan alumni itu. Oh iya 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 ya, betul ya. Waktu saya tanya kenapa alumnus? Oh alumnus artinya alumni yang nggak lulus. Oh gitu Gitu. singkatannya gitu ya. Iya 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 ya, betul betul. Tapi ini satu penanda baru, semacam pengingat sejarah bahwa gerakan mahasiswa itu nggak bisa didiemin. Hmm. Atau nggak, ya pasti mereka akan tahu momentum. Jadi mereka yang tadinya mengabaikan soal gerakan mahasiswa itu lumpuh. Saya selalu jelaskan bahwa pewarisan nilai itu berjalan terus. Nanti ada yang nggak tahu 98, tapi kemudian seniornya rangin melalui organisasi ekstra atau organisasi BEM sekampus, sehingga selalu akan ada semacam garis sejarah yang diwariskan terus-menerus. Ini yang namanya dinasti di dalam gerakan mahasiswa. Nah, itu bagus kalau dinasti dalam gerakan mahasiswa. Karena diwariskan terus nilai. Dan Oh, perjuangan itu adalah hal yang melekat. Kan lagu mereka selalu sama itu, bahwa kami diminta oleh peradaban untuk membela mereka yang tersingkir. Kami adalah komunitas yang menghimpun rakyat yang lalu lalang di persimpangan. Kan lagu itu sendiri udah menjadi ideologi mahasiswa yang kita sebut mahasiswa itu. oke, ini menarik ya yang Anda sebut sebagai dinasti politik mahasiswa melawan dinasti politik dari Jokowi. Udah pasti pewarisan nilai itu kan, kalau dalam dinasti politik itu keluarga mewakafkan seseorang untuk meneruskan kekuasaan. Kalau pada mahasiswa, dinasti itu artinya pewarisan nilai, pewarisan ingatan. Jadi ingatan mahasiswa itu tidak akan lupa walaupun mereka tidak alami. Anak-anak yang sekarang demo di depan Balai UGM itu kan jauh sekali dari 98 tuh, mereka nggak tahu apa 98. Tetapi mereka tahu ada ide tentang keadilan, lalu mereka belajar tuh. Dan setiap kali ada kuliah umum, pasti mereka akan undang pengajar-pengajar non kampus itu. Faisal Basri misalnya, saya, Haris Fatia, Azhar. Haris Asrar. Jadi selalu ada pewarisan dan keinginan untuk menerima warisan itu tidak dipaksakan oleh dinastinya, tapi datang dari kesadaran politik para mahasiswa ini. Ya, dan ini orang juga barangkali lupa ya bahwa modus anak-anak sekarang itu atau untuk berkomunikasi itu jauh lebih lebih melimpah dibandingkan kita-kita zaman dulu ya. Dulu untuk melakukan rapat koordinasi itu susah setengah mati, boro-boro handphone pada ya. Bung Rocky angkatan Anda terus kemudian angkatan saya nggak bisa, kita mesti bertemu secara fisik itu pun diubur-ubur Intel kalau di zaman Orde Baru gitu ya, sampai lompat pagar segala macam kita. Sekarang itu dia sambil nenteng tumbler, lalu punya permen karet itu bisa ngobrol tentang politik kan. Jadi Ya. ada satu komunitas yang dihubungkan oleh sosial media justru, yang kalaupun dilarang oleh rektor di kampus ya dia pindah ke kafe itu. Kemarin saya di Makassar kasih kuliah umum, Hmm. separuh dilarang, lalu saya diumpetin dulu supaya nggak kelihatan fotonya. Tapi tetap ada ide untuk eh, minta pikiran mahasiswa ini diasuh dengan baik oleh para seniornya. Dan senior-senior organisasi ekstra juga, HMI terutama itu, atau IMM kemarin di Ketan dia di Makassar, itu selalu mendampingi kader-kader mudanya. Jadi pewarisan nilai itu sudah jadi semacam kurikulum dasar di dalam gerakan mahasiswa itu. Jadi jangan jangan anggap bahwa kadang-kadang kan para buzzer Jokowi anggap ya apa sih kalian anak kecil nggak ngerti apa-apa. Oh iya, dia nggak ngerti tentang apa yang sedang terjadi di istana. Walaupun dia anggap bahwa yang sedang terjadi di istana itu adalah pembusukan. Bagi mereka isu politik itu bisa mereka dapat mudah kok, dengan telepon Faisal Basri dia dapat semua soal tentang Hmm. busukan istana dalam soal eksersis dinasti. Dengan nelpon Fathia mereka dapat semua isu tentang pelanggaran undang-undang atau kekerasan terhadap petani dan nelayan.
Jadi semua mahasiswa ini, baik yang bahkan yang masih semester 1 atau bahkan anak SMA sekarang itu tune in dengan current issue, dengan isu-isu mutakhir. Iya, iya. Oke. Apa artinya itu bagi rezim berkuasa? Karena sekarang ini kan kalau saya kira apalagi nih UGM yang disebut sebagai kampus alma maternya Pak Jokowi sendiri sekarang memberikan apa itu? Saya kira ini apa ya? Gelar yang paling paling kan gimana ya dibandingkan misalnya kalau UI kan masih ada sopan nyebutnya beliau service itu pun orang udah geger. Sekarang dia menyebutnya memalukan dan menjijikkan. Kan ini wah ini udah berat ini kalau seperti ini. Sebetulnya ada persaingan meme di antara kalangan mahasiswa. Itu persaingan yang bagus tuh. UI Hmm. pernah mengolok-olok Jokowi dengan apa King of namanya Service. King of Service. Hmm. Sekarang UGM nggak tahan tuh. Mungkin rektornya nggak bisa tahan lagi tuh, walaupun Pak Pratikno sebagai mantan rektor sekarang adalah penasihat utama politik Jokowi. Tapi dia nggak mungkin menahan energi yang sudah menumpuk dalam bentuk kemuakan tuh, atau kejijikan bahkan. Apalagi setelah kasus Mahkamah Konstitusi itu jadi sempurna tuh. Hmm. Jadi olok-olok mahasiswa itu betul-betul ada dasar legitimasinya. Itu mereka tidak menginginkan kampus mereka itu dihuni atau diasosiasikan dengan seseorang yang bagi mereka mungkin nggak pantas lah jadi pemimpin itu. Maksudnya jadi pemimpin datang dari kampus perjuangan, apalagi UGM itu kampus perjuangan rakyat sebetulnya itu. Tapi pro oligarki, anti buruh, berupaya untuk mengendalikan politik dengan cara dinasti. Jadi semua hal yang sifatnya otoritarian pada Presiden Jokowi itu dirumuskan dengan baik dalam benak mereka. Lalu datanglah ini untuk memberi dia gelar sebagai sebagai lulusan atau alumni yang tidak lulus yang memalukan. Dan itu satu penghinaan luar biasa. Tapi bagi mahasiswa itu bukan penghinaan. Itu adalah upaya untuk menggedor kesadaran demokrasi rakyat bahwa Indonesia sedang dikuasai oleh seorang yang tidak berhak sebetulnya secara etis memimpin negeri. Iya, iya. Oke, ini saya melihat kelihatannya bagi anak-anak mahasiswa ini, terutama mereka kelihatannya betul-betul tidak bisa terima ya ketika kemudian kemudaan itu direpresentasikan oleh Gibran gitu. Kebetulan kalau ketua BEM UI namanya mirip-mirip dia Gilbran, tapi bukan Gibran dan dalam perbincangan dengan Ya. saya kemarin dia menyatakan bahwa nama saya Gilbran bukan Gibran dan saya ketua BEM itu terpilih bukan karena bantuan momen saya. Ini kan satir yang luar biasa ini. Ini ketua BEM UGM, saya diskusi dengan dia berkali-kali. Ya, Dan saya anggap ada keunikan pada Gilbran ini nih. ya, Dia merasa bahwa kampus dia itu diolok-olok oleh seluruh mahasiswa ya. Indonesia sebagai kampus yang menelurkan kemaksiatan politik. Hmm. Jadi sekaligus dia ingin membersihkan kampusnya tuh. Ah, oke, Tentu oke. saya tahu bahwa dia diancam untuk di DO, BEM itu sendiri pasti diuber-uber. Tapi bagi mereka apa urusannya dengan DO kalau prestasi akademis mereka tidak terganggu atau Hmm. baik-baik aja. Kan seseorang hanya bisa di DO kalau dia dukung, Ya, bukan ya. karena kalau dia demo kan. Jadi bagian ini udah masuk tuh. Karena itu di banyak tempat di daerah-daerah juga mulai ada semacam keberanian dan saya selalu terangkan bahwa Anda hanya mungkin DO kalau Anda bodoh, bukan kalau Anda kritis. Ya, Jadi ya. poin-poin ini yang akhirnya jadi semacam panduan bagi mereka bahwa gerakan mahasiswa dari awal diniatkan untuk menghalangi kekuasaan otoriter. Jadi itu pewarisan nilainya tuh. Ya, ya. Dan anak-anak ini kan membaca sejarah, bagaimana senior-senior Ya, yang dulu melawan rezim, kemudian dia di DO, banyak yang malah kemudian dapat beasiswa di luar negeri ya, karena memang otak mereka bagus kan gitu. ada juga yang berpikir begitu yang mungkin tinggal 2 semester tapi belum bisa bikin skripsi, mending jadi nakal sekaligus lah. Kan banyak motif tuh. Tapi motif dasar mereka adalah menghalangi cawe-cawe Jokowi, menghalangi dinasti yang diasuh dengan sangat sempurna oleh Jokowi. Nah, kesempatan sejarah terbuka ketika Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan, justru diajukan seorang yang sama sekali tidak punya kapasitas, tapi karena kepentingan keluarga harus dieluk-elukkan. Dan itu artinya menghina intelek mahasiswa kan. Ketua BEM aja itu sebetulnya dia lebih layak jadi wakil presiden. Karena dia mengolah perbedaan pendapat di kalangan mahasiswa, di kalangan anggotanya yang beragam dan debat dalam rapat. Sementara dia melihat bahwa seorang yang sebaya dia itu dengan mudah melenggang ke panggung politik kan. Jadi ada juga semacam dendam intelektual bahwa seseorang tidak pernah dilatih, tidak pernah jadi kader dalam tipe kepemimpinan yang betul-betul majemuk, tiba-tiba muncul sebagai calon pemimpin, apalagi diasosiasikan mewakili generasi milenial atau Gen Z
yang sepantaran mereka kan. Jadi semacam kemuakan itu secara batin yang memang diucapkan oleh mahasiswa UGM dan didukung oleh seluruh BEM Indonesia tentang kedudukan Jokowi sebagai alumnus yang memalukan. Nah, ini saya kira memang buat anak-anak muda harusnya memang kehadiran Gibran ini ancaman yang serius ya. Buat apa anak-anak itu nanti belajar sungguh-sungguh, aktivitas organisasi dengan serius, atau bahkan yang memilih di partai politik juga dengan serius meniti karir dari bawah, kalau kemudian dengan mudah keluarga Jokowi datang, ada yang bisa langsung jadi ketua umum, kemudian ini begitu juga dengan Gibran yang tiba-tiba dari wali kota bisa jadi calon wakil presiden. Ini kan buat anak muda memang tidak sekedar hanya memalukan, tapi juga ancaman serius tentang buat mereka. Ya itu bagi mereka ini kok cengeng banget ya, nggak mau duel, nggak mau berdarah-darah di dalam perjuangan politik, tapi tiba-tiba dapat kursi kan. Kan milenial ini udah melihat contoh-contoh di luar negeri, bagaimana anak muda itu masuk dalam politik dengan kompetisi yang kuat, membangun komunitas dari bawah, menjadi presiden di usia muda, tanpa ada fasilitas dari bapaknya tuh, atau ibunya bahkan tuh. Jadi perbandingan-perbandingan dengan proses rekrutmen leader di luar negeri juga jadi pembanding bagi mereka untuk mengevaluasi apa yang terjadi di dalam negeri. Nah bagi mereka di luar negeri aja orang dimungkinkan untuk masuk dalam kompetisi tanpa modal bapak ibunya. Kenapa di sini mesti pakai modal bapak ibunya? Padahal Indonesia disebut sebagai negara ketiga demokrasi di dunia. Jadi semua ide demokrasi dibatalkan oleh cewek-cewek Jokowi yang menghendaki supaya anaknya itu meneruskan ketamakan kekuasaan dari keluarga itu. Nah ini yang unik pada mahasiswa. Kalau itu udah menyangkut value, menyangkut semacam pelanggaran etis, dia nggak peduli lagi. Dia akan merasa bahwa ada sesuatu yang jorok dalam politik Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi mungkin masih berupaya membujuk mereka pindah di ibu kota, kasih BLT segala macam, bagi mereka ya masih mending lah. Tetapi begitu masuk pada core value dari demokrasi, maka akan terlihat bahwa penolakan itu tumbuh dalam bentuk tagline kami muak, kami jijik. Itu fakta bahwa Indonesia tidak pernah lekang dari kritisisme. Oke, tapi bagi Anda sendiri ya, gerakan mahasiswa makin mengeras gitu ya, makin mengental dan mengeras ya, saya kira ini ya, itu apa artinya Bung Rocky sebenarnya? Sebetulnya ada semacam aglutinasi, apa namanya bahasa kedokterannya, penggumpalan kekecewaan, bahkan penggumpalan dendam, karena melihat bahwa ketidakadilan itu ada di mana-mana. Tiba-tiba ada upaya untuk memuliakan seorang yang sebetulnya berbasis pada kepentingan keluarga, sementara ada satu keluarga yang dibunuh oleh bapaknya karena nggak bisa makan. Kan semua ini kan secara sublim masuk dalam psikologi gerakan mahasiswa kan. Jadi ketidakadilan ada di depan mata mereka, kasat mata. Dalam perbandingan yang sangat ekstrim, ada anak muda yang petatang peteteng lalu berupaya untuk menampilkan diri seolah-olah sebagai pemimpin yang teruji. Pada saat yang sama ada 4 orang anak muda yang masih di bawah umur bahkan harus menegang nyawa karena ayahnya membunuh mereka karena ketidakmampuan ekonomi sang ayah. Jadi kontras ketidakadilan itu yang membangkitkan semangat perlawanan. Ya, oh yang Anda maksud ini peristiwa di Jakarta ya, itu bahkan di Jakarta loh ya, di pinggiran Jakarta. Ya, di Jakarta di pinggiran Jakarta. Yang anak balita 4 orang itu. Jadi bagaimana itu frustrasinya sama, dan itu banyak terjadi, Bung Rocky. Di satu sisi kemudian pemerintah pamer bansos dan sebagainya, dan kita tahu motif dari bansos itu adalah untuk memanipulasi suara. Di satu sisi kemudian banyak sekali korban berjatuhan. Jadi yang terjadi di Jakarta menurut saya itu betul-betul tragis. Ya, mereka bandingkan itu dengan beberapa video spiral dari saudara Gibran, lempar-lempar uang, bagi-bagi susu, dan seolah nggak tahu bahwa semua hal yang dia lakukan itu palsu. Karena tidak berbasis pada pengetahuan dia tentang kerakyatan, tentang keadilan sosial. Jadi semua ilmu yang diajarkan oleh senior-senior pada pemimpin BEM ini, akhirnya terbukti di lapangan kan. Jadi mereka melihat sendiri dan merasakan sendiri betapa Presiden Jokowi itu hanya ingin memuliakan keluarganya, sementara keluarga yang lain dibiarkan mengalami penderitaan dan harus menerima kenyataan paling pahit, yaitu dibunuh oleh ayahnya sendiri kan. Ya, oke. Nah, ini saya kira ini warning, dan yang mestinya dalam hal situasi semacam ini ya mestinya buat keluarga Jokowi. Tapi ini kan sebenarnya kita jauh panggang dari api kalau kita berharap mereka mundur gitu, ada kesadaran baru. Saya kira nggak mungkin akan ada kesadaran baru. Tapi
kita mesti mengingatkan bahwa kalau toh mereka nanti, gitu, katakanlah Prabowo Gibran dan terutama khusus Gibran kemudian terpilih menjadi wakil presiden, sebenarnya mereka sama sekali tidak punya basis legitimasi. Padahal dalam politik itu basis legitimasi itu yang sangat penting, bukan bagi basis legitimasi semu ya soal kepuasan yang dibuat oleh lembaga survei gitu. Saya memperhatikan, mungkin dalam seminggu ini sudah 10 kali ketemu dengan Games Indonesia. Dan saya tanya kenapa kalian nggak kritik presidennya tuh. Bagi mereka nggak ada urusan dengan mereka nggak kritik Pak Prabowo, mereka nggak kritik Pak Ganjar, mereka nggak kritik Anies. Anies. Mereka kritik justru perilaku Presiden Jokowi yang sebetulnya udah lemda kan. Jadi ajaib juga mereka menganggap bahwa seharusnya Jokowi itu tidak memperpanjang kekuasaannya. Jadi mereka menghalangi Jokowi untuk memperpanjang kekuasaan. Mereka tidak ada sentimen pada Prabowo, tidak ada sentimen pada Anies, pada Ganjar. Mereka sentimen pada Jokowi yang meloloskan anaknya untuk kepentingan keluarga itu. Jadi ini juga menarik bahwa bagi mereka, oke, siapapun yang menjadi presiden silahkan, tetapi dengan cara-cara yang etis. Jadi karena itu sasaran mereka ya pada keluarga Pak Jokowi. Jokowi sendiri termasuk Gibran dan Kaisang kan. Jadi itu sebetulnya pembeda antara oposisi politik dan oposisi intelektual. Itu kesimpulan saya. Ya, jangan-jangan mereka sendiri tahu bahwa dalam hal ini, dalam tanda petik Pak Pak Jokowi itu korban juga dalam Pak Prabowo dalam hal ini juga korban juga gitu, ambisi dari Pak Jokowi, dan dia memanfaatkan kondisi keinginan Pak Prabowo untuk tetap menjadi presiden yang juga kemudian yang penting jadi presiden itu dimanfaatkan oleh Pak Jokowi. Ya itu yang mereka justru di beberapa tempat saya heran mereka bahkan menganggap ya Prabowo pantas untuk jadi presiden, tapi nggak pantas kalau berdampingan dengan Gibran. Jadi itu intinya tuh. Jadi seolah-olah mereka menangkap bahwa Prabowo itu disiksa oleh Jokowi. Ini dari persepsi mereka ya. Dan sebagian tentu mengkritik Prabowo kenapa mau terima tuh. Tetapi di ujung peristiwa ini saya nangkap satu value bagi dari kalangan mahasiswa. Bagi mereka, kompetisi itu adalah inti dari demokrasi. Prabowo tetap akan berkompetisi dengan Anies, Anies berkompetisi dengan Ganjar, Ganjar berkompetisi dengan Prabowo. Tetapi Gibran tanpa kompetisi tiba-tiba sudah melenggang ke panggung nasional. Jadi itu sebetulnya krem de la krem atau inti dari persoalan. Ya, karena kalau kita kemarin kan kita membahas ya bagaimana Pak Jokowi kemudian melakukan sapu bersih, mirroring semua kampanye Gibran, ya berarti sebenarnya ketua tim sesnya dari Prabowo Gibran ini memang mirroring dari Ganjar, gitu. Berarti kan tim ses dari Pak Prabowo Gibran ini ya Pak Jokowi sesungguhnya gitu. Jadi poin-poin yang pernah kita bicarakan bahkan bakal ada teguran dari kalangan intelektual, masyarakat sipil, mahasiswa terutama sekarang terjadi. Poin-poin yang kita duga dari awal bahwa kemaksiatan politik akan berubah menjadi mengintai di istana itu juga terjadi tuh. Jadi Jokowi mungkin sekarang lagi mempersiapkan agenda lain untuk memungkinkan dia menghalangi dua orang sekaligus, yaitu Anies dan Ganjar. Kan itu juga mulai terlihat akibat-akibatnya di lapangan. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Buat kita tetap 0% dan kita muak dengan situasi. Tetap kita muak dan jijik terhadap seorang alumnus.